Shalom, salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat GKPS TV dimanapun berada. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perenungan, yang menjadi kekuatan, pegangan buat kita dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Tapi terlebih dahulu mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala kasih karunia, anugerah yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapa buat hari baru, kekuatan dan kesehatan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Tapi pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami ingin dikuatkan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi pegangan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat GKPS TV dimanapun berada, firman Tuhan yang menjadi pegangan buat kita dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Sekali lagi saya bacakan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan Yesus selain dia melakukan tanda-tanda mukjizat, Yesus juga melakukan pengajaran di mana semuanya itu bertujuan untuk menerangkan makna kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Ada hal yang menarik kalau kita melihat di dalam firman Tuhan pada saat ini. Ini merupakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini bukan sesuatu hal yang baru dan saya yakin ini sudah sering sekali kita mendengarkan perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Bahkan ada lagu ya yang sering kita nyanyikan. Anak bungsu pergi ke negeri orang. Anak bungsu pergi ke negeri orang. Saya yakin lagu ini bukan hal yang baru kita dengar. Dan ini sudah sering kita dengarkan dan benar-benar kita memaknai. Pasal apa makna yang ingin disampaikan melalui perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan pada saat ini, kita boleh melihat bagaimana anak bungsu itu menyadari akan keberadaannya. Ya, kita tahu bagaimana ketika dia meminta haknya kepada bapaknya dan ketika hak itu dia dapatkan dan dia menjualnya dan dia berfoya-foya ataupun tidak menghargai apa yang sudah diberikan oleh bapaknya dalam kehidupannya. Sehingga kalau kita melihat di dalam perjalanan kehidupannya, dia mendapatkan pelajaran yang begitu berharga. Ketika dia sudah tidak memiliki apa-apa dan dia bekerja memberikan makan ternak orang lain. Dan di situ dia menyadari bahwa betapa luar biasanya kehidupannya. Di rumah bapaknya dia boleh mendapatkan dan situasi yang berbeda boleh dia dapatkan pada saat itu. Tapi ada hal yang menarik yang boleh kita lihat di dalam firman Tuhan pada saat ini. Dimulai di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Ini yang menjadi sebuah kata kunci yang boleh kita lihat pada perenungan firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana kita semua memiliki persoalan masa lalu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan manusia ada 3 dimensi waktu ya. Yang boleh kita lihat masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kalau kita boleh merasakan kondisi anak bungsu pada saat itu, dia berada di dalam kondisi masa kini yang dia mengingat masa lalunya, dia menyadari akan kesalahan masa lalunya, tapi pada saat ini dia ingin
diubahkan ataupun dia ingin merubah pengalaman masa lalu itu yang dia menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan bapaknya kepadanya, tapi dia ingin kembali dan memohon ampun kepada bapaknya. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku ingin bangkit, dikatakan dalam ayat yang ke-18, dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya. Ada hal yang menarik yang boleh kita lihat di sini. Ketika dia mengatakan aku ingin bangkit dan pergi. Bukan hanya sebuah perkataan yang dikatakan aku menyesali, aku ingin berubah, aku ingin bertobat. Tapi ada sebuah aksi yang dia lakukan. Ketika dia menyadari akan masa lalunya dan dia ingin merubah kehidupannya ke depan. Dan pada saat ini dia membangun sebuah komitmen dalam kehidupannya dan dia akan mendatangi bapaknya. Kalau kita melihat di dalam ayat selanjutnya, kita boleh melihat bagaimana Bapak itu mengampuni kesalahan anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat teks ini secara umum, kita boleh melihat bagaimana pengampunan yang daripada Tuhan yang itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita fokuskan kepada teks kita pada saat ini, kita diingatkan juga bagaimana kita menyadari akan kehidupan kita yang tidak terlepas dari kekurangan, yang tidak terluput dari kesalahan. Tapi kita tidak bangga akan kekurangan dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita menyadari ada sebuah komitmen yang boleh kita lakukan, yang boleh kita nyatakan dalam kehidupan kita pada saat ini. Sehingga itu juga yang akan mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Atau sering bahasa yang dibahasakan yang lebih sering kita dengar, ada sebuah pertobatan. Jadi tobat di sini bukan tomat ya, sekarang tobat besok tamat, ataupun tobat yang sering katakan seperti kapal selam, timbul dan tenggelam. Tapi pertobatan ini adalah benar-benar perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terserah apa masa lalu saudara. Terserah bagaimana kehidupan masa lalu saudara. Tapi firman Tuhan ingin mengatakan pada saat ini bahwa bagaimana kehidupan kita pada masa kini. Bagaimana kehidupan kita sekarang. Jangan kita bangga dengan kesalahan, dengan dosa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan jangan kita berlarut-larut di dalam dosa yang terus terjadi di dalam kehidupan kita. Kesalahan yang sama yang terus berulang-ulang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi sadarilah itu. Dan buat komitmen baru di dalam kehidupan kita. Dan Bapa itu, Allah itu menantikan kedatangan kita. Menantikan terjadinya perubahan di dalam kehidupan kita. Kita menyadari akan kesalahan kita dan memohon ampun kepada Dia. Apa yang boleh kita lihat dalam firman Tuhan pada saat ini? Ketika Bapa itu melihat anak bungsu itu pulang, Bapa itu menyambut dengan sukacita. Tuhan menantikan kepulangan setiap umatnya. Kesadaran akan kembalinya kepada Bapa. Ini yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini. Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Tapi Tuhan menantikan bagaimana kita menyadari akan kehidupan kita yang sudah meninggalkan Dia. Dan kita membuat komitmen baru untuk mau mohon ampun, untuk mau datang kepada Tuhan dan hidup bersama-sama di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, sadari akan keberadaan kita. Ketika kita penuh dengan dosa, mungkin ketika kita mengingat akan masa lalu kita yang begitu luar biasa, yang jauh daripada Tuhan. Tuhan menantikan kita untuk datang dan memohon ampun kepadanya. Dan Tuhan menantikan perubahan hidup terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Hidup kita setiap hari semakin baru di dalam Tuhan. Dan hidup kita boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan kesukaan bagi Tuhan. Selamat menjalani kehidupan. Jalanilah kehidupan kita dan selalu diperbaharui di dalam Tuhan. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami akan keberadaan kami. Ya Tuhan, kami tidak luput dari kekurangan. Tapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak melihat masa lalu kami. Tapi Tuhan rindu akan kehidupan kami masa kini. Dan komitmen kami di dalam menjalani kehidupan kami ke depan di dalam Tuhan. Mampukan kami ya Bapa atas firman Tuhan yang kami terima pada saat ini. Sehingga kami membuat sebuah komitmen baru dalam hidup kami. Untuk kami selalu memperbaharui hidup kami. Untuk kami selalu mau datang kepada Tuhan. Dan menyadari kekurangan kami. Dan kami mau diubahkan oleh Tuhan. Sehingga hidup kami selalu baru di dalam Tuhan. Dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. GKPS